Cool, sejarah gereja. Kemudian yang kedua adalah masih masuk pendahuluan pengertian doktrin. Samakah pengertian doktrin dengan dogma? Ya, memang ini agak sedikit kita mungkin nanti agak ini di sini. Ada gereja tertentu yang mengatakan dogma itu lebih penting, lebih tinggi posisinya daripada doktrin. Ya, tapi nanti kita bisa diskusi di sini. Kembali kita kepada Alkitab. Kemudian metode studi sejarah gereja, sejarah doktrin itu ada metode total, ya, atau historis analisis. Kemudian metode sintesis historis atau metode universal, secara menyeluruh kita lihat, tapi memang butuhkan pekerjaan yang serius, tekun. Kemudian sejarah singkat tentang sejarah doktrin, ya ini kan termasuk bisa dikatakan dari semua mata kuliah teologi, termasuk sejarah doktrin adalah mata kuliah baru ya, kalau dibandingkan dengan mata kuliah sebelumnya yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh filsafat Yunani terhadap para penulis Kristen. Ini yang nanti perlu kita analisa. Ya, adakah di dalam suatu doktrin atau suatu dogma itu pengaruh daripada filsafat Yunani yang memang kita tidak pungkiri ada pengaruhnya itu. Sehingga kita akan bisa yang memastikan bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu. Misalnya contohnya lah logos. Ya, dalam filsafat Yunani mereka juga mengajarkan logos. Samakah logos yang diajarkan diyakini oleh filsuf-filsuf Yunani itu dengan logos yang kita maksud dalam Yohanes, Injil Yohanes? Apa perbedaannya? Ya, itu contoh salah satunya. Ya, karena itu nanti akan kita lihat sepintas apa yang diajarkan Platonisme, Aristotelisme, Plato dan Aristoteles, kemudian juga ajaran filsafat Yunani tentang Allah dan logos, dunia dan manusia. Itu bisa kita lihat. Cukup banyak buku yang bisa kita jadikan referensi. Di dalam RPS yang sudah bagi sebelumnya, kecuali Bapak Ibu yang mungkin belakangan gabung di grup mata kuliah ini, nanti tolong yang sudah duluan nanti di-share lagi di grup itu supaya bisa melihat RPS itu. Karena kalau kita bahas itu cukup banyak menyita waktu kita. Karena ini S2, saya yakin kita bisa belajar mandiri lah. Yang keempat adalah doktrin gereja lama tentang Alkitab. Apakah Alkitab itu misalnya ini yang sering kali dibicarakan atau masih sering ditanyakan, apakah Alkitab itu firman Allah ataukah mengandung firman Allah? Ya, itu beda. Walaupun hanya beda satu kata. Di mana kita posisi kita? Kalau kita katakan Alkitab itu firman Allah, bagaimana menjelaskannya? Ya, tidak bisa kita katakan Allah sudah S2, asal percaya saja, pokoknya firman Allah. Segala keraguan itu semua berasal dari si jahat. Pulang misalnya ke murid-murid kita, ke jemaatnya. Wah, nggak selesai masalahnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah doktrin gereja modern tentang Alkitab. Jadi ada gereja lama, maksudnya itu gereja purba, yang memang pada umumnya mereka masih memegang kitab perjanjian lama. Kemudian doktrin gereja modern tentang Alkitab, bagaimana. Kemudian ada gerakan reformasi. Ya, ini sudah dipelajari di program S1, terutama dari yang teologi atau PAK. Kalau kita di Katarus ini, di sini di mata kuliah sejarah gereja umum, yaitu ada tokoh Desiderius Erasmus di situ, bukan Erastus ya, Erasmus, ya. Kemudian Martin Luther, terus Zwingli, reformator di Swiss, kemudian Johannes Calvin, reformator di Prancis. Ya, itu yang penting-penting nanti akan kita lihat bagaimana
penjelasan, keyakinan, pengajaran mereka tentang perjamuan kudus, tentang keselamatan, itu yang perlu kita lihat. Sehingga ketika kita membandingkan itu, dan juga nanti bapak-bapak gereja yang lain, kita berdiri di mana? Mana yang kita yakini? Tapi harus tetap kembali kepada Alkitab. Kita tidak mengganggu dogma gereja kita masing-masing. Dogma boleh berbeda, tapi doktrin seharusnya sama. Yesus satu-satunya jalan keselamatan, kita harus sama semua. Ketika ada orang mengatakan ada jalan lain, berarti ini kita berarti beda ini. Ya. Keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, melalui dengan anugerahnya. Mengatakan ada yang melalui perbuatan baik, berarti di situ kita perlu ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Ya, keselamatan bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Tapi ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Nah, ini kita ada di mana kita harus punya argumentasi teologis yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Kemudian itu sudah bahas doktrin keselamatan dalam gereja pada abad pertengahan, doktrin keselamatan dalam gereja reformasi, doktrin keselamatan dalam gereja modern, doktrin para bapak gereja dan apologet, serta teolog tentang akhir zaman. Akhirnya ada kesalahan redaksi, bukan akhor. Kemudian yang ke-12 doktrin gereja reformasi tentang akhir zaman. Yang ke-13 terakhir adalah teori keselamatan dalam sejarah gereja. Ini perlu dipelajari dari 13 orang ini. Pertama Irenaeus, Origen, Agustinus, Anselmus, Peter Abelard, Thomas Aquinas, ya. Kemudian Cosinius, Martin Luther, kemudian John Calvin, Jacob ya, Arminius, yang kemudian kita kenal doktrin keselamatan mereka ada Arminian. Keselamatan bisa hilang kalau tidak dikerjakan. Ya, berdasarkan Filipi 2 ayat 12-13 itu, apakah itu yang kita anut ya atau yang lain? Tapi kita harus bisa nanti melihat hermeneutikanya. Di mana kalau menurut kita itu kurang pas, di mana masalahnya? Ya, kemudian ada Walton Connor, ada John Wesley yang mendirikan gereja Metodis yang cukup berkembang juga. Itulah garis besarnya yang akan kita pelajari. Ya, dalam mata kuliah ini kita tidak akan mempelajari tentang Allah Tritunggal karena nanti itu ada mata kuliahnya tersendiri. Ya, doktrin tentang Allah Tritunggal. Dan juga mungkin tentang akhir zaman, kita tidak perlu bahas itu secara dalam. Yang penting ya amel, premil, dan postmil mungkin kita bisa singgung sedikit. Ya, yaitu kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun. Ya, dan juga mengatakan sebelum ada pengangkatan dan sesudah pengangkatan gereja. Ya, kita akan masuk kecuali ada pertanyaan yang perlu diperjelas. Nanti tugasnya saya kasih tahu lewat grup, karena kalau pertemuan pertama langsung dikasih tugas, ininya kurang baik secara psikologis ya. Ya, jadi saya selalu hindarkan itu. Baik, kalau tidak ada semua mahasiswa, mata kuliah sejarah doktrin. Ya, bagi yang mungkin baru bergabung, ada nama saya di sini. Ya. Kemudian saya sekarang ini dipercayakan oleh Studi Katarus sebagai Direktur Pascasarjana. Tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun saya jadi Waket 1 bidang akademik. Ya, saat ini saya dipercayakan sebagai Direktur Pascasarjana. Ya. Kemudian kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah bagian pengertian sejarah doktrin. Saya mengutip dari buku daripada Dietrich Hull, yaitu adalah usaha kita membuat suatu rekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah dan menempatkannya dalam konteks paling mendekati kebenaran. Kalau kita katakan nanti
sudah benar 100%, kita indikatornya atau epistemologinya apa? Tolak ukurnya apa? Ya. Kemudian memberikan penafsiran tentang peristiwa historis itu sehingga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, pelayanan kita saat ini. Ya. Kalau kita lihat nanti misalnya atau kita tahu ada suatu ajaran sesat, kita sudah yakinkan ini, maaf, kita memang harus pakai istilah itu, sesat. Misalnya mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa daripada Roh Kudus, itu sudah pasti kita katakan bidat. Itu sebenarnya pengulangan sejarah. Karena itu dulu sudah ada bidat-bidat melakukan seperti itu. Ya, itu contoh misalnya. Sehingga dengan demikian kita hubungkan sekarang apa artinya itu. Kok sekarang terjadi lagi ya, pengulangan sejarah lagi ya. Sehingga nanti kita telusuri kenapa orang itu mengajarkan seperti itu. Ada beberapa faktor yang nanti kita analisis. Kenapa orang itu mengajarkan seperti itu? Apakah memang dia masih terpengaruh dengan filsafat Yunani? Apakah mungkin dia terpengaruh dengan ajaran keyakinan kepercayaan yang lama? Bisa saja. Karena kita orang Indonesia, sebelum Kristen masuk ke Indonesia, kita sudah punya agama, sudah punya kepercayaan yang disebut agama asli Indonesia. Betul nggak? Kita sudah punya masing-masing, mau orang Batak, orang Jawa, orang apa. Apakah kita terpengaruh dengan itu? Ya, sehingga bisa telusuri. Ataukah ada faktor-faktor lain, misalnya motif-motif tertentu, atau mungkin masalah hermeneutika. Ya, sehingga kalau masalah hermeneutika kita bisa lihat lagi. Kalau Anda atau Bapak Ibu mengajarkan seperti ini, dasar Alkitabnya mana? Kita lihat hermeneutikanya. Jadi itu kemudian terus Hermanus, pengertian doktrin. Kata doktrin atau doktrin bahasa Inggris berasal dari Yunani, didaskalia. 1 Timotius 4 ayat 16. Ya, mari kita buka sebentar. Boleh siapa yang lebih cepat nanti? Satu Timotius 4, 16. Boleh siapa? Ibu Sarah atau siapa? 4 ayat 16. Oke. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita sama-sama, mungkin semua sudah ketemu ya. Boleh kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 16. 1, 2, 3, ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi di sini ajaran itu adalah dari kata Yunani didaskalia yang diterjemahkan sebagai pengajaran. Selain mengawasi diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, pewarta kebenaran itu kepada umat Tuhan, kita harus betul-betul mewaspadai, memastikan ajaran kita adalah ajaran yang benar. Tadi di awal saya katakan, ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar, terutama waktu berkhotbah, kita katakan, inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari ini kepada umat Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, untuk kita bagikan, kita beritakan. Kita yakin hal itu. Tetapi kadang-kadang juga kita berpikir, apa iya benar? Jangan-jangan dogma saya yang saya ajarkan. Jangan-jangan dogma gereja saya yang saya ajarkan. Bukan pengajaran, bukan didaskalia gitu.
Karena itu katakan Rasul Paulus, karena itu kita pegang ini, hati-hati. Karena itu kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga apa yang kita yakini dan kita ajarkan, itulah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita benar memahami firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, maka orang yang menerima pengajaran kita itu akan mereka bertumbuh dalam iman kerohanian mereka di dalam Tuhan. Ketika kita salah, mereka juga ikut jatuh. Ya, itu yang saya tangkap dari 1 Timotius 4:16 ini. Awasi pengajaranmu. Ya. Kata doktrin dalam pengertian yang luas menunjuk kepada apa yang diajarkan, apa yang diakini, dan apa yang dianggap benar. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita yakini kebenaran, dan apa yang kita anggap benar, ya, itulah doktrin. Apa yang diyakini oleh pengajar oleh suatu aliran atau kelompok. Ya, saya semakin sering saya mendengar ke pengajaran atau seminar dari Pak siapa narasumber kita waktu itu dari gereja ortodok, Bambang Nursena. Kerinduan beliau itu adalah bagaimana gereja itu sudah supaya bersatu dengan pengajaran. Karena yang saya pahami adalah dari beliau, ternyata kenapa terjadi sekat-sekat tembok-tembok pemisah antara denominasi A, B, C, D itu? Karena adalah ini apakah ini dogma, apakah ini masalah sejarah, apakah ini masalah budaya? Ya budaya Yahudi nggak mungkin dipaksakan kepada kita. Budaya Yunani juga begitu. Seringkali di situ. Ya, kalau orang Yahudi dilarang makan makanan yang dianggap haram dalam Imamat 7 ya itu ya. Apakah orang Kristen tidak boleh makan itu? Karena mungkin kita katakan darah Yesus, berarti nggak boleh makan darah gitu ya. Ya, apa hubungannya gitu? Kalau kita mengatakan suatu pengajaran dasar Alkitabnya ada gitu. Tapi ini bisa kita diskusikan. Supaya nanti kita bisa bedakan dengan dogma dengan doktrin. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doktrin adalah ajaran tertentu, asas atau aliran politik atau keagamaan atau pendirian segolongan ahli ilmu keagamaan ketatanan. Ini secara umum. Kalau tadi secara alkitabiahnya saya sudah sampaikan di atas. Kemudian saya baru-baru ini dari pendeta Dr. Welly Panden Solang, Ketua STT Agape Jakarta, mengatakan dogma itu internal doktrin atau berarti bagian daripada doktrin. Kalau mengikuti itu, ya, atau sistematika itu adalah ya bagian dari doktrin. Ya, teologi biblika adalah salah satu disiplin ilmu teologi. Tapi yang saya ini kan adalah dogmatika itulah internal doktrin, bukan doktrin, bukan dogma yang paling penting. Karena kalau saya pahami, dogma itu adalah merupakan suatu kesepakatan atau keputusan dari gereja menghasilkan dogma, menghasilkan pengakuan iman atau kredo. Walaupun itu diyakini adalah berdasar Alkitab. Ya, dan kita juga nanti lihat proses dalam sejarah bagaimana dogma itu ya menjadi suatu dogma yang diyakini dan juga diajarkan suatu denominasi gereja. Ya. Terus, Hermanus. Baik, kita lihat istilah dogma supaya kita semua bisa memahami persamaannya atau perbedaannya. Istilah dogma berasal dari kata Yunani dokeo yang berarti nampaknya atau seolah-olah. Dapat juga diartikan percaya dan menduga. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, 1 Korintus 7:40.
Ada Eston? Udah ketemu? Ada, Pak. Bapak Ada, Guru, Pak. silakan. Baik, 1 Korintus pasal 7 ayat 40, Pak ya. Ya, Demikian firman Tuhan, tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. jadi pendapat. Kalau misalnya kita lihat hal yang praktis, praktika dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Misalnya tentang perceraian ya. Walaupun kita mungkin masih bisa berdiskusi, debat. Ada kelompok gereja yang memang sama sekali tidak membuka ruang untuk perceraian. Tolong satu orang yang, siapa lagi yang kebuka itu? Hermanus bisa tutup. Ini Sarah. Ya. Baik ya, Bu. Oh ya. Baik. Jadi itu kan tidak bisa dibuat jadi doktrin. Yaitu ada kelompok gereja atau hamba Tuhan mengatakan pokoknya tidak ada ruang untuk perceraian dan kemudian nikah ulang. Yang kedua adalah yaitu mengatakan lihat dulu kasusnya apa ini. Siapa yang meninggalkan siapa, kalau dia yang meninggalkan duluan berarti dia yang berbuat dosa, yang berzina. Tapi kelompok yang ketiga kita layani. Tapi harus pengakuan dosa dulu. Karena itu dibuatlah semacam keputusan bagaimana sikap gereja tentang hal itu. Ya, tentang hal itu. Tentu diusahakan digumuli berdasarkan Alkitab. Jadi ya itu semacam keputusan. Itu contoh yang praktis ya. Ya. Kemudian dari kata ini peroleh istilah dogma dalam Perjanjian Baru bermakna ya berarti keputusan yang dihasilkan oleh gereja. Boleh nanti dilihat lagi Kisah Rasul 16:4, tapi kita langsung lanjut dulu, nanti bisa dilihat. Dogma adalah pernyataan resmi atau keyakinan tentang kebenaran dipegang oleh gereja denominasi tertentu sebagai keseluruhan, dan gereja menuntut agar keyakinan itu, dogma itu dianut para anggotanya. Memang kalau dalam satu gereja, katakanlah mereka mengajarkan, walaupun mungkin tidak terlalu mengerti perbedaan dogma dengan doktrin, mengatakan bahwa di gereja ini semua orang harus dibaptis selam. Ya, kita tidak bisa menggugat itu. Itu dogmanya mereka. Dengan nanti argumentasi teologis masing-masing. Sehingga kalau itu nanti dipaksakan kepada semua gereja, tidak akan pernah selesai. Untuk menyelesaikannya dan mau-mau, saya katakan tadi, kita lihat kembali kepada Alkitab. Apa sih persyaratan orang dibaptis? Apa sih syarat utama orang dibaptis? Itu hal yang paling pokok. Masalah hal yang teknis, itu nanti dari pengalaman sejarah, itu bisa kita lihat berbeda-beda sampai saat ini. Ya. Baik, kita lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah atau diragukan. Ya. Bernhard Loos, pengantar dalam bukunya Pengantar Sejarah Dogma yang terbitkan tahun 2001, mengartikan dogma sebagai suatu kebenaran sejauh isi yang dimaksud objektif dinyatakan. Sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana kita tahu hal itu adalah objektif, bukan subjektif. Ya. Allah definisikan oleh gereja melalui konsili, keputusan paus, atau adanya kenyataan bahwa dogma itu secara umum diajarkan dalam gereja. Ya. Jadi pandangan yang dipegang umumnya oleh gereja Katolik itu dogma itu lebih tinggi daripada doktrin.
Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan dari Katolik nanti, oh ini, ya, hanya nanti menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang akademik, bagaimana kita mengatakan bahwa itu adalah objektif dari hasil studi hermeneutik yang ketat terhadap ayat-ayat Alkitab tertentu yang berkaitan dengan hal itu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Gereja Protestan juga mengartikan dogma hampir sama dengan Gereja Katolik. Harnack, seorang tokoh sejarah doktrin, mengatakan dogma-dogma gereja adalah doktrin-doktrin dalam Kristen yang diformulasikan secara logis dan dikuatkan untuk tujuan yang ilmiah dan apologis. Ya, kalau mau berbicara secara ilmiah, tidak hanya mengatakan asal percaya saja, ya, tetapi juga kepentingan untuk berapologetika, melakukan pembelaan iman kita sesuai dengan 1 Petrus 3:15 itu ya. Ya kita harus lakukan itu. Tapi membicarakan atau tentang Tritunggal yang akan dibahas Matahari Tritunggal, dan saya pernah mengikutinya. Yang ingin saya tanyakan sekarang ini memang ajaran yang mengajarkan, ada doktrin yang mengajarkan kalau Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, ataupun juga sebaliknya, Bapa satu-satunya Allah itu hanya Bapa. Nah, dan ini merupakan sudah dulu ada, dan kemudian kalau bisa kita hidup zaman sekarang ini sudah ulang lagi. Sebagai teolog yang baru, terutama Bapak dosen yang mengajarkan tentang sejarah ini, ada filter ya dari, kalau kita kan dalam anggota PG, ya, dan kemudian ada PGPI dan lain sebagainya, di PGI, yang kemudian mengharuskan supaya tidak ada lagi ajaran atau ajaran sesat yang menganggap Yesus lebih rendah dibandingkan dengan Bapa dan Roh. Dan pengajaran yang seperti itu atau gereja yang seperti itu seharusnya tidak boleh dalam kebutuhan tinggi seperti itu, Pak. Apakah ini pernah diusulkan atau ya dibiarkan saja? Kalau kita lihat agak sebelah itu kan ya NU dan kemudian Muhammadiyah dan kemudian yang lainnya sang baru berkembang sedikit dia sudah tidak diberikan supaya tidak berkembang seperti ajaran Ahmadiyah dan Khilafah itu seperti itu, Pak. Kalau di kita di Kristen itu apakah memang biarkan gitu aja seperti dulu yang ada bidat dan kemudian hilang dan kemudian muncul lagi, atau enggak sebaik supaya ajaran seperti itu tidak akan muncul kembali begitu, Pak? Terima kasih atas bahasanya, Pak. ya, suara Bapak putus-putus, tapi kalau saya tidak salah tangkap, ya, apakah ajaran-ajaran yang sumbang atau ajaran bidat itu di dalam atau di sekitar gereja, apakah itu akan kita biarkan? Ya. Belajar sejarah doktrin ini. Bagaimana doktrin itu atau dogma itu, credo itu
terjadi dalam proses kekristenan. Sehingga kita melihat bahwa apa yang doktrin itulah ajaran sebenarnya. Dengan hermeneutika yang benar, yang ketat, tentu kita betul-betul berdoa kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, sampai kita meyakini inilah ajaran yang benar. Sehingga dengan demikian kita jangan memaksakan dogma kita kepada Kristen yang lain. Misalnya, saya dulu kalau waktu di kampung itu, ya kalau ada orang Kristen bertepuk tangan, orang dibilang itu sesat. Karena baru lihat orang Kristen tepuk tangan. Ternyata dibaca-baca ada juga Mazmur 47 bertepuk tangan lah gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi karena kesempitan pemahaman pengetahuan kekristenannya atau Alkitabnya, bisa orang mengatakan orang itu sesat, salah, nggak masuk surga. Kalau tidak seperti saya begini-begini, nggak masuk surga. Nah, jadi kalau itu di lingkungan kita, Pak, tentu gembala ya atau majelis jemaat bertanggung jawab untuk mengajarkan ajaran yang benar. Bertanggung jawab untuk mencegah masuknya atau saya pakai menyusupnya ajaran sesat itu ke dalam gereja. Ada beberapa menurut Dr. Dietrich Kuhl dalam sejarah gereja, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah masuknya atau menyusupnya ajaran yang sumbang atau ajaran bidat atau ajaran sesat itu dalam gereja. Itu tanggung jawab kita. Ya, itu. Tapi kalau itu di luar sana, ya tentu kita tidak punya hak wewenang untuk mencegah mereka. Tapi kalau kita ada kesempatan untuk berbicara di dalam forum yang lebih banyak orang dari interdenominasi, kita juga perlu mau menyampaikan secara bijak hal itu. Ya. Dan tidak mudah. Saya sekarang, maaf kata, di sinode kami saya dipercayakan sebagai ketua bidang teologi. Ketika saya mengajak bahwa inilah ajaran tentang keselamatan, doktrin keselamatan diajarkan Alkitab dan saya yakini, justru ada juga yang tidak setuju. Bukan orang yang muda, tetapi justru yang senior. Sampai saya terus berusaha menjelaskan itu. Inilah. Tapi itu jadi ramai kan di grup kan. Pada umumnya mendukung. Tidak mudah. Tapi saya tidak berhenti di situ karena saya yakin. Dan kita bukan orang harus begini. Kita juga akan membaca literatur orang-orang yang memang belajar teologi. Ya terutama kita ini kan di Kataros ini kan Injil kan. Baca buku-buku mereka, banyak buku. Karena itu di dalam RPS ini, rencana program studi yang sudah saya share di grup itu, cukup banyak buku yang memang bisa kita baca. Saya sudah rekomendasikan. Tapi nggak usah beli semua. Nanti habis buku di toko buku. Kalau dibeli semua. Yang penting-penting saja. Jadi gitu jawaban saya sementara, Pak. Ya, kita mulai dari lingkungan, dari diri kita dan lingkungan kita. Ya. Memang kadang-kadang kita terpancing juga kalau yang di medsos-medsos itu. Tapi nanti kita bisa termasuk seperti yang dibilang Ibu Rita Wahyu ya, Pak Atur ya. Jadi polemikus. Ya, betul, Pak. Apa itu polemikus ya? Yang akhirnya berdebat di situ. Iya, betul, Pak. Bisa menghakimi orang gitu. Ya, gitu. Ya Pak Daniel gitu ya. Karena itu dengan mata kuliah ini bukannya Bapak Ibu jadi ragu-ragu, tapi semakin mantap. Inilah doktrin saya, inilah ajaran saya, inilah yang saya yakini. Inilah suatu kebenaran. Sehingga ketika kita khotbah atau mengajar, kita katakan inilah kebenaran firman Tuhan bagi jemaat. Dan kalau itu adalah kebenaran, maka jemaat itu akan bertumbuh. Karena saya juga punya pengalaman dulu waktu bertobat tahun 84 di Jakarta Pusat itu, di dekat
proklamasi waktu tinggal ya. Ada persekutuan di sana. Ketika ada orang yang baru bertobat begitu bersemangat, dia bilang, Edward, kamu dibaptis dengan apa? Taulah kan saya dari kampung. Baptisan begini, wah, itu cuci muka enggak, mandi enggak katanya. Harus semua kena air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki katanya harus kena air semua. Tapi saya justru itulah mungkin salah satu yang mendorong saya masuk sekolah teologi. Apa iya? Takut juga saya nggak masuk surga. Tapi pikiran saya begini mulai, apakah air bisa membasuh dosa ya? Ini contoh, maaf. Ya, apakah air bisa membasuh dosa? Kalau bisa membasuh dosa, seringkali kita pergi ke kolam renang ya. Berenang, Pak. Nah, itu contohnya. Ya. Itu pengalaman saya tahun 84 yang lalu. Ya, mungkin di antara kita masih ada yang belum lahir ya. Baik, silakan Ibu Sarah, kita lanjut. Baik Pak, terima kasih. Berarti dogma itu kan doktrin intern di dalam gereja ya Pak ya. Berarti kita kan nggak bisa masuk ke wilayah masing-masing seperti itu ya. Berarti untuk mengetahui bahwa ini sudah tidak sesuai dengan doktrin dari kekristenan atau seperti apa batas-batasnya gitu Pak. Bagaimana Pak? Ya, makanya nanti kalau kita analisa sistem metode kita belajar analisis per topik misalnya tentang apa dulu Bu. Karena kalau kita langsung analisis secara universal, secara menyeluruh mungkin terlalu luas ya. Sekarang kita apa dulu? Misalnya, saya tidak mengganggu dogma Bapak Ibu di gereja. Ya. Masalah baptisan, masalah perjamuan kudus, juga hal-hal yang lain. Tapi misalnya baptisan. Hal yang pokok yang langsung diajarkan Tuhan Yesus itu apa? Tentang baptisan. Kita kembali ke Alkitab. Boleh kita share apa misalnya? Apa yang dibicarakan atau disampaikan Yesus tentang baptisan? Apa syaratnya apa? Pertobatan. Di mana ayatnya? Kita lihat dulu utamanya dari Yesus dulu, Tuhan Yesus dulu. Baru nanti kepada Rasul ya. Kalau memang di Yohanes ya. Ayo Pak Pendeta, apa yang bicara tentang baptisan? Siapa yang percaya dan dibaptis? Ya, akan diselamatkan. Markus 16:16. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti syarat utama kata Yesus untuk dibaptis apa? Percaya. Nanti kita jelas, percaya kepada siapa, percaya seperti apa. Kita bahas di situ. Percaya itu, beriman itu, dalam Alkitab, perjanjian lama ada emun. Dalam PB ada pistis. Dan seterusnya. Ya. Berarti benar-benar percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, tidak berpaling kepada siapapun. Dan setia. Kemudian apalagi kata Yesus tentang baptisan? Matius 28 ayat 20 ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan air. Ada enggak? Enggak ada airnya, Pak. Dengan selam. Dengan percik. Enggak ada. Atau harus tenggelam, paling tidak setengah jam. Atau harus ngambang. Di Sungai Yordan, Pak. Ya. Jadi itu kita harus lihat. Ya.
Supaya kalau kita berargumentasi teologis, benar-benar alkitabiah. Oke, nanti bilang Sungai Yordan. Kalau di Sungai Yordan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tidak ditentukan di Sungai Yordan. Kalau enggak repot kita semua. Saat ini ke Yerusalem berapa? Sekitar 30 juta ya? 36, Pak. Kalau pakai istilah pisau itu, Pak. Istilah apa? Baptis bakso. Iya. Baptis Nanti, bakso. baru nanti kita lagi apa? Pisau. Studi literaturnya ininya, kata-katanya kan Pak. Tapi kita lihat dulu secara orang awam dulu. Baptiso harus Tenggelamkan. masuk ke dalam air itu. Ditenggelamkan. Menenggelamkan sesuatu. Masa seluruhnya. Tapi dalam tradisi Yahudi kan tidak begitu. Justru nanti harus diambil airnya dituang. Cuci kaki misalnya kan. Ya. Tapi mana yang mayornya, mana yang minornya? Kalau kita terus dengan dogma kita, yang kita katakan bahwa baptisan yang benar harus begini, kita nggak pernah ketemu bisa sama-sama dengan denominasi lain. Nanti akan diperkembangkan lagi. Gimana dengan salah seorang yang di sebelah kanan Yesus? Tidak. Dibaptis nggak? Sorry Pak dosen. Ya. Mohon maaf ini, karena yang tadi itu kan masalah bicara prakteknya dulu kan. Kalau kita lihat dari apa yang Yesus lakukan masalah baptisan kan bisa kita lihat dari prakteknya, tapi itu kan ditenggelamkan. Ya. Adakah itu yang menjadi pertanyaan yang kedua? Adakah dalam sejarah Yesus atau mungkin juga masa-masa itu cara baptisan itu tidak ditenggelamkan atau ada cara lain yang sehingga membuat dua persepsi kita kemudian? Ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah tidak ada yang lain itu selain ditenggelamkan. Yohanes juga melakukan kepada Yesus juga demikian. Oke. Demikian juga orang-orang yang dari sida-sida yang turun dari Antioquia itu kan. Oke. Nah, demikian Kisah Pak. Rasul pasal 2, maaf Pak, saya potong Pak, waktu 3.000 orang bertobat. Baptis apa Pak itu? Pada hari juga dibaptis. 3.000 orang waktu Petrus berkhotbah. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau dikatakan kita cari tahu. Kalau dikatakan Islam, berapa lama itu? Dan kita hitung dari Yerusalem, tempat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dengan Sungai Yordan berapa jarak jauhnya. Itu kan hal-hal yang praktis, tapi itu saya katakan silahkan kita mau menganut dogma yang mana, silahkan, tapi kita berargumentasi secara teologis. Tapi kita lihat intinya dulu, terutama apa yang dikatakan Yesus. Supaya kita nanti bisa berdialog bisa dengan orang-orang dari denominasi manapun. Gitu. Silahkan, karena setiap gereja harus ada dogmanya. Kita harus hargai. Ya, orang Advent beribadah mereka pada hari Sabtu. Kita nggak bisa katakan itu sesat. Ya, karena mereka mengikuti tradisi Yahudi. Walaupun kita katakan sebenarnya itu kan perintah Tuhan kepada orang Yahudi. Harus memelihara Sabat. Bagi kita ada yang lebih penting lagi, yaitu merayakan kebangkitan Yesus. Makanya hari Minggu misalnya seperti itu kan. Itu maksud saya Pak. Ya silakan. Kita mau ini. Mau kita berargumentasi mengajarkan ini. Ya. Yang kita yakini adalah pengajaran. Itu. Yang kita Maaf Pak dosen. Alkitab ya. Jadi kan ketika kita belajar namanya sejarah doktrin ini, apakah kita hanya belajar tentang bahwa akan muncul seperti dogma-dogma tadi, atau justru ketika kita belajar seperti ini, kita justru diarahkan kepada satu arah, bahwa misalnya yang kita maksud di dalam pengajaran kita, kemudian nanti kita akan tidak setuju A atau setuju B dan sebagainya. Apakah demikian atau bagaimana, Pak? Kita harus dapat membedakan dan melihat persamaan apa itu dogma, apa itu doktrin. Kalau saya yakini seharusnya semua orang Kristen doktrinnya sama. Seharusnya. Misalnya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Itu doktrin.
Ya, atau seperti apa yang dikutip oleh John Calvin. Ya. Oh, sorry, bukan John Calvin, Martin Luther. Martin Luther. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena firman Tuhan orang diselamatkan. Lalu tambahkan oleh John Calvin, katakan solus Christus, hanya Kristus yang menyelamatkan, nggak ada yang lain. Itu saya pikir semua mau Katolik, apapun denominasinya pada umumnya bisa menerima itu. Walaupun nanti masih ada perbedaan. Apakah anugerah itu bisa ditolak? Nanti disitulah perbedaan dari John Calvin dengan yang lain. Wesley, iya. Bagaimana dengan perjamuan kudus? Si A mengatakan begini, itu lambang. Kalau orang mengatakan berarti kita makan lambang dong. Ada yang mengatakan itu adalah apa? Yaitu hanya memperingati kematian Yesus, namanya memperingati, dan seterusnya. Tapi kita kembali nanti kita lihat di antara rumusan-rumusan itu yang sudah dibuat oleh Bapak-Bapak gereja, kemudian juga adalah mungkin hasil daripada konsili-konsili, misalnya konsili Nisea, konsili Konstantinopel, dan seterusnya itu juga berguna bagi kita. Paling tidak mereka mungkin sudah pernah membahas. Oh, ini ternyata salah, ditolak dengan berbagai macam argumentasi oleh Bapak-Bapak gereja. Tetapi ada sekarang mengambil itu lagi, mengulang lagi sejarah itu. Apakah Gnostika, apakah Marcionisme kah, apakah Donatisme lah, Nopatianisme. Ya, mereka tidak mengatakan mereka adalah Donatisme atau Gnostik. Mereka tidak menyebut, tapi bisa saja ajaran itu adalah ajaran daripada bidat-bidat dulu yang sudah ditolak oleh Bapak-Bapak gereja lewat konsili. Lalu kita nanya, kalau begitu bagaimana yang sebenarnya menurut Alkitab? Ya memang kembali kepada kita Alkitab, back to Bible-nya. Oke. Tapi jangan kita paksakan dogma kita, kesepakatan di gereja kita, sinode kita kepada yang lain, sehingga nanti seperti siapa kita dikit-dikit kafir gitu kan. Tidak sama dengan saya, kafir gitu kan. Nggak masuk surga, wah ini gawat itu. Ya. Karena kita selamat bukan karena berbuat baik kan. Oke. Baik, ada lagi? Kita lanjut. Kalau tidak ada. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Kita ini kan, saya pribadi kalau berbicara tentang dogmatika ini, setiap gereja kan pasti punya dogma yang berbeda-beda antara gereja satu dengan gereja lain ya Pak. Saya sendiri pribadi kalau untuk berbicara masalah dogma itu membuat saya pusing Pak. Jadi apakah salah kalau kita tidak kita misalnya berjemaat di satu gereja, tapi kita lebih berpedoman kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu salah nggak ya Pak? Dan yang kedua, kenapa kita kebanyakan kita ini di dalam kekristenan kita ini tidak seperti agama yang di seberang kita, jadi kita bebas masuk ke gereja untuk kita berdoa, untuk kita beribadah. Jadi kita mesti nggak kayak agama di seberang kita gitu. Walaupun mereka dari denominasi Islam yang berbeda, tapi mereka bisa masuk klub ke dalam satu tempat peribadatan dan mereka bisa menyembah Allah mereka gitu Pak. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka gitu loh Pak? Ya Bu. Terima kasih Pak. Itu aja. Ibu dia dulu dari latar belakang Kristen apa agama lain? Saya Muslim Pak. Sebenarnya Bu, di Muslim itu juga begitu banyak mazhab Bu. Kalau nggak salah 70 lebih sampai 100 lebih banyak dari Kristen. Ya, antara rumah apakah itu musola atau masjid, tidak semua orang Islam bisa masuk ke situ. Ya, beda-beda mazhab atau alirannya. Karena saya juga dulu belajar Islamologi selama
2091 sampai 2000. Saya di lembaga misi itu. Itu begitu banyak aliran di dalam kalau kita masuk. Ya. Tetangga saya yang katakanlah menjemur pakaian, contoh, di depan rumahnya tiba-tiba hujan turun deras, lalu yang seagama dengan dia mengambilnya dengan tujuan supaya nggak kena hujan. Setelah tahu bahwa itu alirannya beda dengan agama dia, itu dicuci lagi. Dicuci lagi pakaian itu. Ketika si A sholat di tempat ibadah A, B, dari cara sholatnya ada yang berbeda, dilihat, dicuci lagi tuh lantainya. Ya, tapi kita nggak membicarakan itu. Jadi Bu, itulah tujuan kita. Kalau kita level magister, kita harus bisa membedakan mana yang doktrin, mana yang adalah dogma. Kita ajarkanlah firman Tuhan itu, di Daskalia itu. Tapi masalahnya adalah, yang memang jadi proses bagi kita, bagaimana kita tahu, bagaimana kita yakin bahwa apa yang kita anut, apa yang kita yakini, apa yang kita ajarkan, itulah kebenaran firman Tuhan. Ya, itu kan. Teman saya salah seorang gembala, dia senang mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal. Pada waktu dia berkhotbah itu, berbicara, tiba-tiba dia bilang, semua harus dibaptis Islam. Kalau enggak dibaptis Islam, tidak masuk surga. Wah. Gembala ini pusing juga. Harus mengajar lagi jemaat itu. Yang memang masalah teknis itu kan adalah dogma. Keputusan, kesepakatan gereja. Tapi yang harus kita hargai, itu contoh misalnya. Jadi, itu Ibu Dia. Itulah tugas kita sebagai mahasiswa, calon magister, supaya kita betul-betul memahami bagian-bagian dari Alkitab itu berkaitan dengan sistematika, teologi sistematika, doktrin tentang Allah, Alkitab, dosa, keselamatan, Kristus, kemudian gereja, Roh Kudus, akhir zaman. Betul-betul. Itu kita menganalisanya dan bagaimana hal itu menjadi pokok ajaran kita. Ya. Dan kita yakin akan hal itu. Itulah salah satu tujuan kita tadi yang ditanyakan oleh Pak Firman juga ya. Iya, betul Pak. Bukan kita membuat di sini yang digurui jadi perpecahan. Karena apa tadi? Kita ingat nasihat Rasul Paulus di mana? 1 Timotius 4 dan 16 itu? Ya, jadilah teladan dalam perkataan. Jadi, awasilah ajaran. Ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Karena ketika kita jatuh atau salah mengajar, yang ikut kita pun mereka. Sama dengan yang sedang terkenal sekarang itu. Dia jatuh, yang di belakangnya semua ikut masuk jurang. Karena ketidaktahu atau ketaatan yang membabi buta mungkin ya. Dan juga beberapa tahun yang lalu di negara tertentu, karena pemimpin sektenya itu bunuh diri, semua pengikutnya ikut bunuh diri gitu kan. Sebenarnya nggak perlu begitu. Karena firman Tuhan tidak mengajarkan begitu. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Hermanus masih bisa di-share yang tadi? 5:30 kita selesai ya. Bapak Ibu. Baik Pak. Baik Pak. Tujuan mempelajari, ini bahasa Indonesia yang benar karena sekarang begini, bukan mempelajari ya. Ya tahu ini Bapak Guru atau Ibu Guru ya. Tujuan mempelajari sejarah doktrin, betul ya? Adalah untuk menyelidiki dogma-dogma dan doktrin-doktrin gereja. Ya, di sini kredo atau pengakuan iman akan diselidiki dan bagaimana kredo-kredo tersebut berkembang menjadi doktrin gereja. Saya katakan di awal, mungkin saja suatu dogma, keputusan yang digumuli
oleh bapak-bapak gereja, oleh tokoh-tokoh gereja. Di situ semua adalah orang-orang mau belajar. Ya, selain belajar secara dengan kaidah-kaidah ilmiah, tentu juga sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa itu juga bisa menjadi suatu doktrin. Inilah doktrin yang didasarkan kepada hermeneutika Alkitab yang ketat. Inilah kebenaran. Bisa saja. Tapi tidak semua dogma itu jadi doktrin. Ya. Terutama yang seringkali berkaitan dengan hal-hal praktis. Ya. Jadi itu contoh, ada dogma Gereja Katolik Roma, Gereja Lutheran, Gereja Calvinis atau yang disebut dengan Calvinism, Gereja Metodis yaitu Gereja Metodis Wesleyan, Gereja Baptis, Gereja Pentakosta dan seterusnya. Kita ada di mana? Ya. Tapi seharusnya kembali semua dari denominasi gereja ini, baik Katolik maupun Protestan, seharusnya doktrinnya sama. Seharusnya. Ya. Ya, kemudian tadi dengan kita memperhatikan nasihat dari Rasul Paulus 1 Timotius 4:16, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Nah, inilah tujuan kita belajar dari sejarah doktrin ini. Bab 2. Sudah? Kita masuk ke metode studi dan sejarah singkat sejarah doktrin. Ada 2 variabel di sini. Pertama adalah metode studi sejarah doktrin. Kemudian yang kedua, variabel kedua, sejarah singkat sejarah doktrin. Yang pertama adalah metode total atau metode historis analisis. Membagi sejarah doktrin tentang sejarah umum, sintesis, dan juga sejarah khusus, ya, atau analisis. Berusaha membagi sejarah berdasarkan periode, yaitu abad kuno atau gereja lama atau gereja purba juga bisa disebut, atau gereja pada zaman rasuli, abad pertengahan, masa reformasi 1500 sekian. Kita tahu reformasi itu 1517 dimulai oleh Martin Luther di Jerman. Itu 31 Oktober 1517. Kemudian zaman modern, ya, sampai saat ini kita dengan menyelidiki 7 cabang teologi sistematika tadi, katakanlah doktrin tentang Allah, doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang dosa, keselamatan, kristologi atau Kristus, kemudian gereja dan Roh Kudus, kemudian adalah akhir zaman yang dalam mata kuliahnya disebut adalah mata kuliah, ya, teologi forever, kemudian doktrin tentang bibliologi, doktrin tentang hamartologi dan soteriologi, doktrin tentang Kristus atau kristologi, doktrin tentang gereja eklesiologi, doktrin tentang Roh Kudus pneumatologi, kemudian doktrin tentang akhir zaman atau eskatologi. Ya. Yang paling banyak juga adalah kita lihat ini dalam eskatologi ini, ya. Dari dulu orang sudah mengatakan Yesus datang tanggal sekian, jam sekian, hari ini, di ini nih. Tapi nggak ada yang benar. Karena apa? Mereka tidak melihat Alkitab itu benar. Yesus sudah mengatakan kok jelas. Tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan anak manusia datang. Tapi tetap aja masih merasa lebih pintar, ya. Tidak tahu. Malaikatmu tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Datang seperti apa? Pencuri. Tidak tahu kapan pencuri datang. Seperti kilat, begitu cepat. Jadi ketika ada orang mengajarkan kepada umatnya, kepada pendengarnya bahwa Yesus akan datang pasti salah. Itu bukan doktrin. Itu dogmanya dia. Dengan motivasi tertentu dan juga karena faktor-faktor tertentu. Apakah karena mungkin sudah bosan melayani, kepingin cepat-cepat ke surga, atau juga mungkin ada faktor-faktor lain. Ya, itu. Baik, yang kedua adalah metode sintesis historis atau metode universal, yaitu berusaha menelusuri perkembangan setiap cabang teologi, sistematika atau bagian-bagian dari ajaran dogmatika secara
individu, seluruh sejarah gereja, perjalanan sejarah gereja. Nanti yang Bapak Ibu kalau suka belajar itu apa? Coba dilihat nanti konsili-konsili ya, sampai kalau tidak salah 15 konsili. Apa yang dibicarakan di situ, bagaimana keputusan gereja, keputusan orang yang hadir di situ, apa yang ditolak, kadang-kadang juga ada yang diteguhkan hasil konsili sebelumnya. Yang terakhir yang bisa kita nikmati adalah yaitu pengakuan iman Kristen atau iman rasuli. Tapi orang bilang tidak ada di Alkitab itu pengakuan iman rasuli. Justru itu adalah inti daripada kredo, sahadatnya orang Kristen. Aku percaya kepada Bapa dan percaya ini. Sehingga ketika ada ajaran yang di luar itu atau berbeda dengan ya kredo itu, berarti itu pasti salah. Kedua, tujuan adalah untuk membentengi gereja dari ajaran-ajaran sesat. Kalau berbeda dari situ berarti tolak, berarti itu salah. Ya, itu yang kita lihat. Makanya gereja-gereja Protestan, termasuk juga gereja Katolik, memasukkan itu dari bagian liturginya supaya jemaat tahu bahwa ini sahadat kita. Kalau Islam ada sahadatnya. Ini sahadat kita. Ini pengakuan iman Kristen kita yang sudah digumuli. Kalau misalnya ada orang membuat berbeda lagi dari situ, ya kita lihat latar belakangnya. Apakah, maaf kata, bukan kita merendahkan seseorang, apakah dia lebih hebat belajar dari bapak-bapak gereja atau peserta konsili? Apakah itu betul-betul digumuli cukup lama bertahun-tahun sehingga dia mengajarkan seperti itu? Ya, kalau ada pendeta yang membuat seolah-olah pengajaran mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak perlu. Kenapa dia mengajarkan begitu? Karena memang uangnya banyak ternyata. Ya kan? Dia punya investasi di bangunan-bangunan tertentu. Tapi itu kan subjektif. Subjektif. Ya. Yang menolak mengajarkan tentang persepuluhan. Lalu perkembangan teologi sistematika adalah buah sejarah gereja atau dalam tanda kutip penemuan yang bijaksana oleh gereja terhadap pengajaran Alkitab. Ya, bisa secara menyeluruh kita lihat. Terus kita ini satu lagi. 3 hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah teologi sistematika atau dogma gereja dikembangkan oleh gereja dan tidak diciptakan oleh gereja. Memang kalau kita lihat gereja perjanjian lama itu, gereja purba itu, gereja zaman rasuli masih sederhana. Karena latar belakang mereka adalah orang-orang Yahudi, kemudian nanti berkembang ke Roma, orang-orang non-Yahudi, tentu pendekatannya berbeda. Ya, mereka belum, gereja-gereja yang ada di Yerusalem belum merumuskan Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, Roh Kudus, belum. Karena masih sangat sederhana, tapi nanti perkembangannya kan kita gereja itu bertemu dengan orang-orang filsuf. Mereka ini mengatakan, coba jelaskan kepada saya Allah yang kamu percaya. Harus bisa dijelaskan. Oh, inilah konsep tentang Tritunggal. Ya. Di situ baru nanti semakin mengerti, terutama untuk kita bisa menjangkau orang-orang intelek untuk memahami ajaran gereja kita dan juga mau menerima, mempercayainya. Kalau zaman dulu bilang itu asal percaya saja. Tapi nanti kita seperti siapa itu yang mengatakan, bagaimana aku percaya, aku tidak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti, ya, bagaimana aku percaya? Percaya dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru percaya? Ah, ini kan jadi bahan diskusi lagi nanti. Ya. Kemudian nanti masalah di Kisah Rasul pasal berapa itu? Pada ketika ada orang-orang dari latar belakang non-Yahudi masuk jadi Kristen. Apakah mereka harus disunat? Gitu kan? Lalu apakah mereka tidak boleh makan daging yang dilarang oleh Allah kepada orang Yahudi? Yang dicatat kalau nggak salah di Imamat 11 ya, atau Imamat 7 itu.
Apakah itu memang dikenakan nanti kepada orang-orang yang non-Yahudi? Nah, itu kita harus lihat di situ. Apakah itu bukan doktrin bahwa ini halal, ini haram. Tapi kalau ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan begitu, bukan doktrin. Darah Yesus misalnya. Apalagi argumentasinya tidak alkitabiah. Dihubung-hubungkan dengan darah Yesus. Apa hubungannya dengan darah binatang dengan darah Yesus? Yang B, meskipun dogma gereja dirumuskan dan dikembangkan dalam perjalanan sejarah gereja, perkembangan itu tidak selalu berarti perbaikan. Ini yang kita mengerti. Sehingga kemudian hari nanti dibahas lagi hal itu. Terulang lagi. Ajaran-ajaran dalam tanda kutip seperti itu. Terulang lagi. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Sampai Tuhan Yesus datang akan ada ajaran-ajaran yang sumbang. Atau mungkin juga yang lebih ini lagi adalah ajaran yang salah, sesat. Perbaikan hanyalah sejauh usaha itu mengarah untuk tujuan lebih menjelaskan aslinya seperti apa. Memang paling bagus kalau kita mau menerapkan hermeneutika yang benar, yang baik, adalah kita kembali kepada bahasa aslinya. Yang tadi bagus juga, misalnya tentang kita bicara tentang baptisan, baptiso. Ya, tapi kita nanti juga kita kaitkan dengan apa? Masalah-masalah praktis di lapangan. Dan juga kita harus lihat itu dari ayat-ayat lain tentang baptisan. Ya, seperti contoh tadi, walaupun masih bisa kita bicarakan. Bagaimana dengan yang 3.000 orang bertobat itu? Pada hari Pentakosta dibaptis. Apakah mereka dibawa satu-satu? Ya, berapa jaraknya dan seterusnya. Itu hal praktis. Ya. Bagaimana kalau kita harus membaptis orang yang usia 80 tahun yang baru percaya Yesus? Apakah dicemplung? Ada waktu itu saya orang percaya kepada Yesus layani minta dibaptis usia 84 tahun. Dia bilang, kaki saya sakit pendeta. Di sini sakit, di sini sakit. Kalau saya mau memaksakan dogma, harus diselam. Wah, ini mungkin dia mempercepat dia masuk surga ya. Dipercepat ya Pak. Dalam tanda kutip. Atau secara hukum kita bisa disalahkan oleh anak-anak yang belum percaya kepada Yesus. Kan? Perlu hikmat juga. Itu contoh. Kemudian istrinya begitu lagi, usia 70 tahun. Saya nggak perlu baptis, saya bawa ke kolam renang. Ya. Tapi percik aja. Nah, habis itu dikremasi, itu masalah mereka, adat mereka dikremasi ya. Yang penting jiwanya sudah diselamatkan. Terakhir, sejarahnya Hermanus kita selesaikan. Bagian terakhir Hermanus. Saudara Hermanus. Next. Pak Edward, maaf Pak, HP saya lowbat. Kalau saya tiba-tiba mati, mohon maaf Pak, saya masih di tempat kerja Pak. Jangan mati Pak. HP saya maksud saya HP-nya. HP-nya Pak. Kita masih membutuhkan Bapak ya. Oke. Sejarah singkat tentang sejarah doktrin. Kita udah mau selesai Pak ini. Studi tentang sejarah doktrin adalah cabang teologi yang relatif masih baru. Dimulai kurang lebih awal abad ke-18 oleh J.S. Semler, sejarawan gereja Jerman dan ahli kritik Alkitab. Kritik Alkitab itu tidak selalu salah atau negatif. Karena ada high criticism, ada low criticism. High criticism ini yang bisa liberal, menyangkal mujizat dan seterusnya. Tetapi kalau low itu adalah memperjelas bagaimana latar belakang perikop itu muncul, bagaimana latar belakang ayat, bagaimana budaya pada waktu itu ditulis ini. Kita hubungkan dengan kita memahami bagian Alkitab itu saat ini, namanya low criticism terhadap Alkitab. Ya, jadi tidak selalu negatif. Ya. Kemudian pada tahun 1762 menunjukkan bahwa sejarah doktrin seharusnya dipisahkan dari sejarah gereja. Sebenarnya ini dulu sebelum
abad ke-18 ini adalah bagian daripada mata kuliah sejarah gereja. Kemudian lanjut apa? Yes, Semler ini adalah bapak sejarah doktrin. Ada kedua Wilhelm Monser, salah seorang murid daripada Semler itu pada masa pencerahan yang disebut sebagai bapak sejarah gereja, sejarah doktrin modern. Ada Neander, ada yang lain adalah para tokoh-tokoh yang dari Jerman. Kemudian ada Seth Seldom, Fisher, dan seterusnya, para tokoh dari Amerika yang kemudian mengembangkan sejarah doktrin. Kemudian ada William Hangenham, tokoh dari Inggris. Jadi di Indonesia ini mungkin belum sampai 10 tahun ya. Jadi termasuk mata kuliah baru hal ini, tapi kita lihat ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan satu lagi sebelum kita akhiri. Pak Edward mau nanya. Ya, silakan. Kalau ini kan saya kan udah ada buku yang ini, yang teologi sistematika. Ya. Di sini ada tertulis doktrin manusia, itu juga masuk ke 7 doktrin yang diajarkan nggak? Ya, kalau di kita di sini disatukan dengan teologi Frover ya. Doktrin Allah dan manusia. Oh iya, baik. Ya. Kalau di sekuler antropologi ya. Antropologi ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Ada Pak Yopi. Shalom Pak Yopi. Belum lihat wajahnya dari tadi. Oke. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri. Mbak, mohon maaf Pak. Pak Ya. Edward. Ya. Untuk nilai saya yang mata kuliah kemarin belum keluar Pak. Mata kuliah apa Bu? Yang Bapak kemarin saya Psikologi pendidikan. Iya. Sudah saya isi Bu. Terakhir kemarin ada yang kelewat Pak Daniel Leobisa ya. Saya sudah masukin karena itu kelewat. Tapi cek lagi Bu ya. Tapi nanti saya cek lagi. Baik Pak, terima kasih. Semua sudah saya masukkan sih. Iya, Catat ya. Belum ada. Oh gitu ya. Nanti ini lagi. Oke, saya ini lagi Pak Firman ada semua yang saya ini kan. Pak Ivan ada nggak Pak Ivan? Hadir Pak, hadir. Hadir. Pada. Hadir. Oh ya Pak, silakan. Iya. Pak Melka ada ya? Melka ada. Ada Pak. Pak Slamet ada? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Pak Yopi ada. Jonathan yang mana ya? Jonathan ada? Shalom Pak, ada? Jonathan? Nggak ada Pak. Tidak ada, coret ya. Ya. Bella ada Bella? Ya, ada. Ada. Dari satu kita. Oh, Nara Immanuel ada. Matthew yang mana ya? Ada Matthew? Pokoknya ada 2 nama di situ saya lihat digabung. Ya, saya Pak. Itu nama anak saya tuh. Abu itu? Ya, betul. Oh, pakai ini. Di WA ya. Oh, karena nama itunya itu. Tapi yang benar Abu ya? Abui. Abui. Ya, Pak. Dari Timur Tengah? Enggak, dari Kalimantan Barat, Anjau. Oh. Kemudian DSM itu Hosiana tadi ya? DSM saya Pak, Dia Susanti. Oh. Dia, sorry. Dia. Hosiana ada. Oke. Yang lain sudah saya absen tadi. Nanti tolong dipoto lagi Hermanus ya. Baik Pak, siapa? Jadi kalau datang terus sudah dapat 10%. Amin. Ya. Datang terus Pak. 5 kali atau nanti kalau kita anggap kurang 6. Nanti tugasnya untuk kita lebih banyak diskusi dan juga presentasi nanti akan saya share lewat grup karena itu dilihat-lihat grup kita ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Pak